Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Gimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita harus semangat karena kita akan memulai kembali pelajaran kita. Materi kita hari ini dari tema 8 yaitu subtema 3 sampai 4 ya. Anak-anak simak video kita dengan baik supaya kalian bisa mengerti, oke? Nah, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, oke? Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan kalimat tanya. Miss, penggunaan huruf kapital udah? Iya, memang kita sudah belajar di subtema 1, subtema 2, tapi di subtema 3 kita akan lebih mendalam lagi bagaimana cara menggunakan huruf kapital. Selain pada nama orang, pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan, pada kata apa lagi nih kita bisa menempatkan huruf kapital itu, oke? Nah, yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama. Iya, misalnya kan nama orang. Nama orangnya ada Jonas, Lani, Fitri. Huruf J, huruf L, huruf F itu adalah harus huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, lihat ya, Bu Guru berkata, rajin pangkal pandai. Yang diberi tanda petikan adalah rajin pangkal pandai. Berarti huruf awalnya huruf R. Berarti huruf R-nya harus huruf kapital ya. Yang ketiga ada nama negara, suku, tarian, bahasa. Misalnya negara Indonesia, Singapura itu huruf I, huruf S harus huruf kapital. Setiap nama-nama negara harus huruf kapital ya. Kemudian nama suku, suku Batak, Jawa, Sunda, Madura dan lain-lain harus huruf kapital. Kemudian bahasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. S-nya Sunda harus huruf kapital, Jawa J-nya harus huruf kapital. Kemudian ada nama bulan, hari dan hari besar atau hari raya. Misalnya Desember, April, Senin, Januari ya, itu semua adalah nama bulan dari Januari sampai Desember harus kamu gunakan dengan menggunakan huruf kapital. Di subtema 2 kita sudah belajar tentang identitas diri ya. Nah, kemudian hari Senin sampai Minggu itu semua kamu tulis huruf kapital, huruf awalnya ya. Kemudian hari raya Idul Fitri, I-nya huruf kapital, Fitri, F-nya huruf kapital. Hari raya Nyepi, N-nya huruf besar ya. Natal, N-nya huruf kapital. Kemudian nama objek wisata, nama tempat ya. Dan nama wilayah, misalnya Jakarta, Makassar, Danau Toba, Gunung Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Pokoknya nama tempat, alamat rumahmu, jalannya misalnya jalan apa ya, kecamatannya Kecamatan Cibodas atau Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci. Itu huruf awalnya nama tempat tersebut harus huruf kapital atau huruf besar ya. Yang kedua, tanda titik. Nah, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Nah, selain pada akhir kalimat, tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Kita lihat nanti contohnya ya. Kemudian kita gunakan untuk memisahkan tanda waktu. Nah, jika kita sudah belajar tanda titik di akhir kalimat, sekarang kita belajar yang kedua, akhir singkatan nama orang. Contohnya bagaimana, Miss? Ya. Yaitu misalnya nih ada kalimat yang pertama, Dayu disuruh ayahnya untuk membeli kopi di toko Hajah Muslihah. Nah, kamu lihat tanda titiknya di mana? Di akhir huruf J, hajah. Ini hajah ya. Kalau huruf H aja berarti dia haji. Itu buat laki-laki ya. Karena dia perempuan, ibu-ibu jadi hajah ya. Nah, ini juga ada sebelum disingkat namanya Muhammad Hasan. Sesudah disingkat Muhammadnya kita ganti dengan M, misalnya M Hasan. M titik Hasan. M-nya adalah Muhammad. Kemudian ada Ahmad Yani. Ahmadnya kita singkat jadi huruf A saja. A titik Yani. Nah, yang terakhir ada Wage Rudolf Supratman. Ini yang menciptakan lagu Indonesia Raya ya, Bapak ini. Jadi kita singkat W.R. Supratman. Dibacanya W.R. Supratman, tapi ditulisnya W.R. Supratman. Oke? Misalnya nama Miss nih, Sonta F. Rumah Horbo. Nah, F-nya itu apa? F-nya adalah Veronica ya. Rumah Horbonya adalah nama marga Miss. Kalau Miss mau singkat juga dengan misalnya supaya pendek, Sonta F.R. Sonta Veronica Rumah Horbo. Itu untuk singkatan ya, singkatan nama kita beri titik. Oke? Nah, selanjutnya
kita belajar tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut beserta cara bacanya. Ibu memberiku uang Rp10.000. Ya, tulisannya adalah Rp artinya rupiah ya nak. Rp baru angka 10.000,00 titik. Kalau ribuan berarti nolnya ada 3, ratusan nolnya ada 2 ya. Jadi kita akan pisahkan ribuan dengan puluhan ribunya. Jadi 10.000. Ribuannya kan ada 3 ya nak ya. Nih lihat angka titiknya di 000 ya. Ini titiknya memisahkan puluhan ribu dengan ribuannya ya. Dibaca, ibu memberiku uang Rp10.000. Yang kedua, peternak ayam menghasilkan 1000 butir telur setiap minggunya. 1000 nulisnya 1.000 ya. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut. Jika tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu antara jam dengan menit, kita sudah belajar pada tema 2 ya. Misalnya pukul 12 siang ditulis pukul 12.00. Pukul 4 sore gimana tulisnya? Ya, pukul 16.00. Pukul setengah 10. Jadi jarum pendeknya ada di tengah-tengah angka 9 dan angka 10. Itu adalah pukul 9 lewat 30 menit. Nah, 30-nya adalah menit. Jadi ditulis 09.30. Jadi tanda titik itu digunakan untuk memisahkan tanda waktu, memisahkan bilangan ribuan, dan di akhir singkatan nama orang serta di akhir kalimat. Oke, anak-anak? Oke, sudah selesai pelajaran kita sampai di sini. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti ya tentang huruf kapital, tentang penggunaan tanda titik dan kalimat tanya. Kalimat tanya, kamu harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat dan pastinya menggunakan kata tanya. Kalau tidak menggunakan kata tanya, kamu juga bisa menggunakan partikel kah. Misalnya, maukah kamu membantu Miss? Sudahkah kamu selesai belajar? Nah, apakah kamu sudah belajar? Iya, itu boleh ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.